Oke, jadi di postingan baru gue itu banyak banget akun bodong. Udah gue cek banyak banget akun bodong. Ada akun yang gak bodong, paling ada yang udah tercapture itu ada 5. Nah, membela si Rahel V-nya. For me it's okay, it's fine, karena kalian mungkin fansnya atau apa gitu. Gak ada masalah. Tapi kalian pun harus hati-hati gitu. Sekarang tuh Kepolisian Republik Indonesia punya alat canggih. Even kalian punya akun fake 1 juta juga bakalan ke tracking. Itu bisa banget gitu. Asal orang yang lapor itu punya banyak waktu. Pertama. Kedua, ini kan urusan anak-anak muda urusan anak-anak muda. Urusan anak muda, urusan percintaan, urusan sakit hati, ya kan? Nah, ini Rahel V-nya dengerin. Lu tuh kan belum kawin sama si siapa namanya? Sama si Salim, ya. Dengerin. Lu belum kawin sama Salim, ya. Kalau belum terikat pernikahan, itu tidak ada namanya perselingkuhan. Dengerin. Yang namanya orang masih pacaran itu ya mencari yang terbaik. Kalau udah diputusin, jangan pula sakit hati. Ya mungkin lu udah keluar uang banyak, ya itu resiko. Gua pun kalau sama laki-laki, ngebiayain laki-laki keluar uang banyak pun resiko gue. Tapi nyeri hatinya jangan berkepanjangan. Kan bukan Salim aja yang selingkuh, lu juga selingkuh. Cuma bedanya kalau dari pihak laki, si Salim ini dia nih laki sesungguhnya. Dia nggak umbar-umbar tuh aib lu, dia nggak umbar-umbar kejelekan lu, berapa kali lu selingkuh, bahkan selingkuh sama temannya sendiri. Kenapa juga Salim akhirnya memutuskan untuk tidak bersama lu lagi. Lu harusnya juga mikir. Kecuali nih lu speak up, lu sakit hati, kecuali lu mendapatkan kekerasan seperti lu dipukul kayak gua nih. Gua waktu pacaran sama Rizky, gua kena yang namanya secara mental dan secara psikis, ya. Badan gue juga dipukul, gue dicedotin segala macam, saksinya banyak. Ya, terus dia lebih memilih dengan ani-ani, bukan sekali 2 kali, ya. Itu nggak apa-apa, speak up sekali cukup. Tapi kalau kayak lu nih, udah lu nggak dikutuk, udah lu nggak dipukul, lu juga dibikin happy, dibikin nikmat lahir dan batin, ya sudah. Rekaman lah, lu posting. Gue Arhan, gue kalau jadi Arhan demi Allah gue laporin lu ke polisi, Rahel. Itu tuh ada banget pasalnya, lu bisa banget dijerat, lu bisa banget masuk penjara. Karena itu namanya menyebarkan data pribadi atau menyebarkan privacy orang. Tuh hati-hati. Untung Arhan diem aja, untung Ziza diem aja. Tapi kalau gue jadi mereka, gue akan laporin lu, pasti. Karena sudah merekam lalu menyebarkan, itu nggak boleh itu sebetulnya. Tapi ya sudah, namanya anak kecil ya kan. Kan Arhan sendiri yang minta, even though Arhan sendiri yang minta, ya seharusnya Rahel, kalau memang dia berhati baik seperti yang kalian lihat, oh Rahel baik. Asal kalian tahu ya, waktu zaman COVID, dia tuh bisa ngebayar orang untuk dia nggak ikut karantina. Padahal dulu ya yang namanya karantina itu wajib, tapi dia lebih milih membayar orang. Harusnya dia di penjara tuh gara-gara dia tidak ikut aturan pemerintah zaman COVID. Terus masalah plat nomor mobil juga dia bayar. Rahel nih kebiasaan bayar-bayar orang deh. Gue rasa juga itu akun-akun fake juga itu tuh bayarannya si Rahel. Yakin, gue yakin. COVID beda lagi. COVID nggak beda, sama aja, nggak ada bedanya,
Yang karantina mah udah beres, iya udah beres, tapi dia tidak dihukum, nggak boleh. Itu namanya bukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, nggak ada, nggak bisa. Lagi masalah percintaan repot banget, repot banget. Kalian juga menjustifikasi orang tuh seolah-olah kalian hidup bareng sama mereka. Kalian hidup bareng sama Ziza, kalian hidup bareng sama Rahel, atau kalian hidup bareng sama si Arhan. Kan cuma menonton di Instagram aja, di Instagram doang. Kayak mana kalian bisa mengartikan bahwa oh iya itu betul, oh iya itu benar gitu. Yang nanti nih kasih tahu si Rahel V-nya ya, nanti kalau diumbar juga aibnya, dia pasti nggak akan tidur nyenyak. Kalau orang nggak ngebales, diem aja, zep. Kalau orang nggak ngebales, ini gue kalau nggak gara-gara di apa namanya, diserang sama akun gosip sih, gue nggak akan ngomong. Nggak dong. Kan sudah dibilang ya, tidak ada peran itu. Yang ada Arhan itu cemburu. Ya Arhannya cemburu mungkin karena jauh. Kedua, Rahelnya kecintaan sama Salim. Akhirnya imbasnya ke Ziza. Lah buktinya sekarang Salim aja pacarannya sama siapa? Sakila, siapa sih? Siapa? Sekarang pacarnya Salim, Rahel sama Rasman aja. Sakila sama Niki sama-sama buzzer 02. Gak ada gue buzzer ya. Gue gak pernah bayar orang, atau gue dibayar. Rahel tuh suka bayar orang tuh. Shakila, nah buktinya Salim pacarannya sama Shakila. Tapi dia marahnya sama si Ziza. Ya karena dulu kan sebelum sama Rahel dan sebelum Ziza sama Arhan, kan Ziza sempat deket sama Salim. Lagian ini kan anak-anak kelinci ya, anak-anak kecil. Ya kalau berteman gak ada masalah dong. Janganlah pula cemburu. Nah, Rahel yang menyebarin berita. Dari awal Rahel yang nyebarin berita, tapi dia cuci tangan terus. Tiba-tiba menghilang, tiba-tiba so happy. Padahal enggak. Tiba-tiba di ulang tahunnya Ziza dikeluarin rekaman itu. Itu kan jahat. Lagian Arhan juga bukannya fokus aja main bola. Kalau cemburu ya cemburu aja sewajarnya. Jangan pula ngomong-ngomong berkarang-karang cerita begitu. Ya kita kan nggak tahu niat orang jahat baiknya kayak apa, kan nggak tahu. Males juga gue bahas ini gara-gara gue diserang aja ini sama akun bodong bela-belain Rahel. Guys, gue kasih nih gara-gara gue diserang, ingat lagi ya, ini gara-gara gue diserang ya. Rahel itu tidak seperti yang kalian lihat. Ya, gue mungkin juga rusak, tapi gue tidak akan minum alkohol setiap hari. Gue tidak akan mabuk setiap hari. Dan gue tidak mau membuat konten hanya untuk menarik simpatik sama netizen yang gue juga bisa bikin konten tiap hari, bikin bekal buat anak, bisa, gue bisa. Tapi for what? Kalau ujung-ujungnya pun anak tidak dirawat, diperhatikan dengan baik, cuma buat konten kalau doang, for what? Untuk apa? Makin aneh sumpah nih. Nggak apa-apa gue aneh. Yang penting gue tidak pernah merugikan negara Republik Indonesia. Ya kan? Aneh pun masih ditonton sama kalian. Aneh pun masih di follow.
anjing pudel itu dibahasnya nanti aja hari Jumat ya, hari Jumat. Rahel tuh, gua nih masih punya loh video Rahel yang mabok sampai lagi bangun jatuh di meja, itu minuman semuanya tumpah, gua masih ada. Karena waktu itu ada gue lihat pakai biji mata gue sendiri, dan sahabat-sahabat seperti Erika, ya, siapa lagi, Fuji, ya, ngomong sendiri kalau Rahel ini tukang minum, bukan minum kayak kita minum chill gitu ya, minum untuk happy gitu ya. Ini minum mabok, pemabok. Tau pemabok nggak? Minumnya harus sampai mabok, sampai bikin malu diri sendiri. Kalau dibales nanti dikeluarin itu semua, terus dikeluarin chat-chat dia yang juga romantis, AKA, kegatelan sama cowok lain. Kayak mana? Si Zizahnya diam aja kok diserang terus. Kayak mana Rahel? Coba Rahel V-nya. Kalau misalkan ya dibongkar, dikeluarin semua, udah siap belum? Ini gara-gara bipolarnya kambuh begitu, gue diserang sama akun-akun bodoh. Gue mah nggak ngaruh, udah biasa diserang, cuman harus diluruskan ya, karena gue juga jadinya kesel sendiri gitu. Si Ziza diem karena salah. Tahu dari mana dia diem karena salah? Tahu dari mana? Asli, ntar gue mau bilang Ziza laporin aja itu si Rahel V-nya, sumpah. Gue bilang juga ntar sama Arhan, lo laporin aja udah tuh ke Mabes Polri. Orang nggak ngebales dibilang salah, padahal orang nggak ngebales tuh banyak sebabnya. Pertama bukan karena dia takut, mungkin dia udah enak, udah jijik. Kedua, lebih baik diem deh daripada ini si Rahel bipolarnya nggak kelar-kelar. So ada yang tanya, lu juga bipolar? Saya udah ke psikiater, saya udah ke psikolog. Alhamdulillah saya nggak ada terjangkit bipolar. Tapi kalau kata psikolog, saya itu kecapean karena bekerja ngurusin apa-apa sendiri. Masalah Baim sama Paula juga. Kalian apa namanya? Kalau beda-beda apa sih namanya? Apa sih kalau misalkan gua sama ini? Itu apa sih namanya? Gue jadi lupa mau ngomong apa. Udahlah, kalau pacaran tuh nggak ada selingkuh deh, nggak ada selingkuh. Pacaran tuh cari yang terbaik. Kecuali Rahel, lu mendapatkan kekerasan, lu dipukul, digebuk. Madam, besok kita ketemu madam ya. Kayak gua tuh waktu itu digebuk, ya nggak apa-apa, speak up aja. Membandingkan ya, kalian juga netizen, jangan membanding-bandingkan. Mendingan Gading, mendingan Desta. Nggak bisa, say. Masalah orang tuh beda-beda. Cara menyelesaikannya juga beda-beda. Nggak bisa kalian banding-bandingkan. Kayak mana kalau gimana kalau kalian aja dibandingin sama tetangga kalian, coba. Kok repot jauh-jauh banding-bandingin orang lain dengan orang lain. Nggak usah repot, nggak usah repot lu ngebanding-bandingin orang A, orang B, orang C. Beda, say, beda. Ya, permasalahan orang setiap rumah tangga beda-beda. Ya, cara menyelesaikannya pun beda-beda. Nggak bisa kalian sama-samain. Lebih respect sama Gading, lebih respect sama Desta karena menutupi aib rumah tangganya. Nggak bisa. Ya, mereka mungkin bisa diajak bicara antara A Desta dengan mantan istrinya, bisa diajak komunikasi. Gading dengan bisa diajak komunikasi. Ya mungkin Baim dengan Paula nggak bisa komunikasi. Ini nggak bisa kalian banding-bandingkan. Semua orang yang bercerainya baik-baik pasti dia bisa berkomunikasi.
bisa cari jalan keluar yang terbaik. Seperti apa nih, kita harus ngapain gitu kan. Gak bisa, gue gedek sama netizen tuh. Ya kayak mana lah negara ini mau maju. Kalian lebih repot ngurusin dan membanding-bandingkan orang dibanding kalian ngelihat diri kalian sendiri nih. Orang udah naik Mercy, kalian masih naik angkot. Kayak mana? DS ya, mana gue tahu. Emang gue keluarganya Baim. Nanya ke gue. Tapi kalau orang udah berumah tangga, akhirnya bercerai, ya mungkin sudah tidak ada kecocokan. Ya sudah, biarin. Daripada dipertahankan nanti akhirnya nyeri hati, sakit hati. Kalau udah sakit hati, hidupnya nggak akan bahagia, dijamin. Karena nggak usah repot. Terlalu repot kalian tuh, terlalu repot, sumpah. Gak ada di dunia ini yang hidupnya tuh lurus-lurus aja tuh, gak ada. Even orang yang mengerti agama sekalipun gak ada yang hidupnya lurus-lurus aja tuh. Jadi nobody is perfect lah guys. Anjing pudel nanti dibahasnya hari Jumat. Terus tiap hari. Udah baru dibahas lagi. Jangan bahas urusan orang. Apa bedanya gue sama netizen? Kalian juga bahas urusan orang sampai komen banyak-banyak tuh di setiap akun. Apa bedanya? Bedanya kalian netizen, saya bukan. Gitu aja sih. Itu aja, bikin permudah aja hidup ini. Hidup ini udah sulit, jangan dipersulit ya. Hidup ini udah susah, jangan dipersusah. Nanti kalau kan gua, ini kita suka ikut campur urusan orang. Bedanya sama kalian apa? Bahlul. Bedanya sama kalian, gue tanya. Bedanya sama kalian apa? Coba jawab. Jawab well. Gue mau tahu bedanya sama kalian apa yang suka ngurusin. Kalian tuh bukan lagi ngurusin bukan lagi ngurusin hidup orang kalian tuh. Kalian tuh kadang-kadang suka jadi kalian tuh kadang-kadang bukan jadi hakim doang, menjustifikasi orang tuh semau-mau jari kalian. Jawab well, bener nggak? Bener nggak? Ya sama aja kan. Cuma bedanya kalau gue udah ngomong pasti viral, pasti videonya direkam, pasti nanti di stitch sama orang. Bedanya itu aja. Tapi kalau kalian yang melakukan hal yang itu serupa, lebih kejam, malah nggak bakalan digubris atau nggak bakal di stitch sama orang-orang ini. Apalagi TikTok kan banyak tiktokers lah apalah yang coba-coba pendapat lah apa segala macem. Bedanya cuma di situ doang. Well, Ziza masih kecil, Rahel masih kecil, cuma bedanya dia udah punya 2 anak. Salim juga masih kecil, tapi bedanya dia cowok ganteng, gagah, endul menurut informasi. Makanya Rahel kecintaan. Kalau enggak kecintaan, gak mungkin dia